Assalamualaikum. Morning everybody. How are you Rizal class? Our schedule today is sosial. Hari ini jadwal kita adalah IPS. We gonna discuss the preparation for your final semester test. Kita akan mencoba persiapan untuk ujian semester kalian yang akan segera digelar. Today we will discuss chapter 2 and chapter 3. Kita akan mencoba membahas materi yang ada di bab 2 dan bab 3 karena materi yang akan dikeluarkan untuk ujian semester kalian adalah bab 2 dan bab 3 IPS. Tentunya kalian sudah banyak berlatih soal di Google Classroom, juga untuk ulangan hariannya, dan materi untuk bab 2 juga bab 3 telah saya share di Google Classroom. Kalian bisa melihatnya. And now follow the video until the end and do the task based on my explanation. Jadi ikuti video ini sampai habis karena di akhir video akan ada tugas yang harus kalian kerjakan. Oke, saya akan share di sini. Kita mulai. Oke, sorry, sebentar. Ya, kita mulai ya. Di sini saya akan membahas tentang soal-soal yang sebenarnya sudah kalian kerjakan di Google Classroom sebagai latihan per babnya. Ya, jadi ini saya fokus ke latihan untuk bab 2 dan bab 3. Mari kita mulai. Untuk nomor 1, berikut ini negara Asia Tenggara yang merupakan negara kepulauan adalah, jawabannya, pilihan jawabannya adalah A. Kamboja dan Vietnam, B. Myanmar dan Filipina, C. Singapura dan Indonesia, D. Filipina dan Indonesia. Nah, mana yang merupakan negara kepulauan di Asia Tenggara? Di sini saya menampilkan sebuah peta. Di sini tergambar 11 negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, yang berupa negara kepulauan. Negara kepulauan itu artinya negara tersebut terdiri dari banyak pulau. Di sini ada 11 negara yang termasuk negara kepulauan. Yang pertama adalah Indonesia ya, yang terdiri dari 5 pulau besar yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan 17.000 pulau kecil lainnya. Yang kedua adalah negara Filipina. Kalian bisa lihat di sini, Filipina itu ada posisinya di atas Indonesia, di sebelah utara Indonesia. Ya, dia terdiri dari banyak kepulauan dan salah satu kepulauan besar yang ada di Filipina itu adalah Pulau Mindanao. Ya, jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 1 adalah D, Filipina dan Indonesia. Lanjut ke nomor berikutnya. Negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki luas wilayah paling sempit. Kita lihat, negara di kawasan Asia Tenggara. Di atas ini ada peta kawasan Asia Tenggara. Mana yang wilayahnya paling sempit? Pertanyaannya, jawabannya, pilihannya adalah A. Indonesia, B. Burma, C. Kamboja, D. Singapura. Nah, kalau Indonesia, kalian bisa lihat di sini, ya, termasuk yang negara yang memiliki luas wilayah yang sangat besar. Bagaimana dengan Burma? Burma itu adalah nama lain dari Myanmar. Ini wilayahnya tergambar dengan warna ungu. Sementara Kamboja dengan warna hijau gelap dan Singapura, ini Singapura ya, Singapura dengan warna merah. Maka yang paling kecil atau paling sempit wilayahnya adalah Singapura. Jadi jawaban untuk nomor 2 adalah D, Singapura. Oke. Kita lanjut ke nomor 3. Mengapa negara Brunei Darussalam disebut sebagai negara petrodolar? Ini sudah saya berikan di catatan materinya, juga di latihan Google Classroom sudah saya keluarkan sebagai latihan per bab dan ulangan harian bab yang kedua.
Pilihannya A. Karena Brunei Darussalam merupakan penghasil timah terbesar di Asia. B. Karena memiliki julukan macan Asia. C. Karena merupakan lumbung padi Asia. Dan D. Karena penghasilan utama Brunei Darussalam berasal dari minyak bumi. Nah, jawaban yang tepat di sini saya berikan penjelasan. Brunei Darussalam dijuluki negara petrodolar karena negara itu termasuk negara penghasil minyak bumi terbesar di Asia Tenggara dan sumber pendapatannya berasal dari penjualan minyak bumi itu juga. Nah, seperti itu. Jadi untuk nomor 3 jawabannya adalah D. Untuk nomor 4, pertanyaannya, wilayah Malaysia Barat terletak di pilihannya A. Pulau Kalimantan, B. Semenanjung Malaka, C. Semenanjung Karibia, D. Kepulauan Seribu. Nah, kira-kira jawabannya yang mana? Oke, di sini saya share. Ada peta negara Malaysia. Nah, ini adalah Malaysia Barat. Yang sebelah kanan adalah Malaysia Timur. Malaysia Timur itu terletak di Pulau Kalimantan. Sementara Malaysia Barat terletak di Semenanjung Malaya. Berarti jawabannya untuk pertanyaan nomor 4, Malaysia Barat terletak di pilihan yang tepat adalah D. Semenanjung Malaka. Seperti itu ya. Kita lanjut ke nomor 5. Ikon atau simbol negara Singapura adalah A. 1000 pagoda, B. Tembok besar, C. Monas, D. Merlion King. Nah, jawaban yang tepat kira-kira, nah, di sini saya tampilkan sebuah gambar. Ini adalah gambar pagoda. Pagodanya ada banyak ya. Maka negara ini disebut atau dijuluki sebagai 1000 pagoda. Negara apakah itu? Yang betul adalah negara Thailand. Jadi bukan ya. Sementara gambar kedua adalah tembok besar. Tembok besar ini letaknya ada di negara Cina yang sering kita kenal sebagai tembok besar Cina. Kemudian gambar yang ketiga adalah Monas, singkatan dari Monumen Nasional. Ini letaknya ada di negara Indonesia. Sementara gambar terakhir ini adalah gambar Merlion King. Merlion King itu sebuah patung besar di mana kepalanya berbentuk kepala singa, sementara bagian tubuhnya adalah tubuh ikan ya. Jadi ini disebut Merlion King dan letaknya ada di negara Singapura. Jadi untuk pertanyaan nomor berapa tadi? Nomor 5 kalau tidak salah ya. Untuk pertanyaan nomor 5, ikon atau simbol negara Singapura adalah yang betul. Jawabannya adalah D. Merlion King ya. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, nomor 6. Nama lain dari negara Myanmar adalah, jika kalian membuka catatan materi yang saya upload di Google Classroom, kalian akan menemukan di catatan tersebut ya jawabannya. Nama lain dari negara Myanmar adalah A. Kampuchea, B. Burma atau Birma, C. Timor Loro'sae, D. Negeri 1000 Pagoda. Jawaban yang betul adalah B ya. Nama lain dari Myanmar itu adalah Burma. Di bawah ada penjelasannya. Nama Uni Burma sendiri tercetus ketika negara ini berhasil merebut kemerdekaannya dari Inggris pada Januari 1945. Burma yang menjadi nama resmi negara itu di bawah pemerintahan kolonial Inggris. Sementara Myanmar adalah istilah formal yang umumnya digunakan dalam komunikasi tertulis. Seperti itu ya. Kenapa jawabannya yang A salah? Kampuchea ini adalah nama lain dari Kamboja. Kalau C, Timor Loro'sae, itu adalah nama lain dari negara Timor Leste. Sementara negeri 1000 Pagoda adalah julukan bagi negara Thailand. Maka jawabannya nomor 6 yang betul adalah B, Burma atau Birma. Next. Nomor 7. Negara penghasil timah terbesar di Asia Tenggara adalah, jawabannya
A. Thailand, B. Singapura, C. Malaysia, D. Indonesia. Jadi jawaban yang betul adalah D. Indonesia. Mengapa? Di sini ada penjelasannya ya. Oke. Indonesia dengan jumlah 83.000 ton menjadi negara penghasil timah terbesar pertama di Asia Tenggara dan menjadi penghasil timah terbesar kedua di dunia. Jadi Indonesia ini di kawasan Asia Tenggara adalah terbesar pertama penghasil timah. Sementara untuk level dunia, Indonesia menempati posisi kedua penghasil timah terbesar. Ya. Kita lanjut ke nomor 8. Negara Asia Tenggara satu-satunya yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa adalah pilihannya A. Timor Leste, B. Papua Nugini, C. Myanmar, D. Thailand. Ini juga sudah saya rangkumkan di materi ya yang ada di Google Classroom. Jika kalian ingat, pilihan yang benar adalah D. Thailand. Alasannya mengapa? Thailand menjadi negara satu-satunya di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Di sini saya berikan penjelasannya. Ya. Penjelasannya adalah karena negara Thailand bisa tetap menjadi negara merdeka itu, pertama, karena mempunyai sebuah sistem suksesi yang baik dan mantap di abad ke-19. Maksud dari pernyataan ini adalah karena Thailand bisa mendekati kedua blok yang berseteru dan memperebutkan wilayah jajahan, yaitu antara Jepang dan Sekutu. Thailand bisa menjadi teman atau partner bagi Jepang, sekaligus juga menjadi partner bagi Sekutu. Ya. Kemudian yang kedua, karena Thailand dapat memanfaatkan persaingan dan ketegangan yang terjadi di Indochina, Prancis, serta Inggris. Jadi dia dalam pihak yang netral antara kedua belah pihak. Jadi karena itulah Thailand tidak pernah dijajah oleh bangsa asing. Selain itu, wilayah Thailand juga menjadi perbatasan antara Sekutu dan Jepang dalam wilayah jajahan mereka masing-masing. Ya. Kita lanjut ke nomor 9. Lumbung padi Asia adalah julukan bagi negara A. Indonesia, B. Singapura, C. Thailand, D. Kamboja. Pilihannya yang tepat adalah C. Thailand ya. Mengapa? Alasannya di sini saya tuliskan. Karena Thailand mampu memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Jadi stok pangan beras untuk negara Thailand itu tercukupi ya, dan sisanya masih bisa diekspor ke negara-negara lain termasuk Indonesia. Jadi jika negara Indonesia kekurangan stok beras, bisa disuplai dari negara Thailand ya, karena di sana surplus atau kelebihan produksi beras. Maka dia dijuluki sebagai lumbung padi Asia. Oke. Nomor 10, Christopher Columbus adalah penemu benua A. Asia, B. Amerika, C. Afrika, D. Australia. Jawaban yang tepat adalah D. Amerika. Kalian bisa lihat di ringkasan materi bab yang ketiga di Google Classroom. Ya, di situ sudah saya catatkan lengkap. Penjelasannya di sini, Christophorus Columbus atau nama Genoa aslinya Cristoforo Colombo, lahir 30 Oktober 1451 dan meninggal 20 Mei 1506 pada umur 54 tahun. Adalah seorang penjelajah dan pedagang asal Genoa, Italia, yang menyeberangi Samudra Atlantik dan sampai ke benua Amerika pada tanggal 12 Oktober 1492. Jadi dia adalah orang Eropa yang pertama kali sampai ke benua Amerika ini ya. Di sini saya tampilkan gambar dari Christopher Columbus ya. Oke, kita lanjut ke nomor 11. Benua terkecil di dunia adalah A. Asia, B. Amerika, C. Afrika, D. Australia. Kita lihat dari peta yang saya tampilkan
di dalam layar, di sini ada 5 benua di dunia. Yang pertama Amerika, kemudian Europe ini adalah Eropa, Afrika, Asia, dan Australia yang paling bawah ya. Nah, yang terkecil yang mana? Bisa kalian bandingkan karena di sini warnanya dibuat berbeda, maka bisa terlihat dengan jelas ya. Maka yang terkecil adalah benua Australia. Jadi jawabannya untuk nomor 11 adalah B, Australia. Seperti itu ya. Kemudian lanjut ke nomor 12. Benua terbesar di dunia adalah, masih dengan gambar yang sama, kalian bisa melihat di sini. Ya. Ini kebetulan antara benua Amerika dan benua Eropa diberi warna yang sama, tapi di sini berbeda ya, benua Amerika sendiri dan benua Eropa sendiri. Maka benua yang terbesar di dunia kita bisa lihat yang berwarna pink atau merah muda. Ini adalah benua Asia. Maka benua terbesar di dunia pilihannya yang tepat adalah A, Asia. Seperti itu. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nomor 13. Benua yang mendapat julukan benua hitam adalah, nah ini soal ini sudah beberapa kali saya keluarkan dalam latihan, kemudian di ulangan harian yang ketiga juga sudah saya berikan soal ini juga ya. Jadi jawaban yang tepat dari pertanyaan nomor 13 adalah C, benua Afrika. Nah, benua Afrika ini dijuluki benua hitam. Mengapa? Di sini saya tampilkan alasannya. Benua hitam adalah sebuah istilah yang sebetulnya biasanya dimaksudkan untuk menyebut wilayah sub-Sahara. Dan di daerah ini sering menyesatkan, dan juga karena banyak orang Afrika yang berkulit hitam juga merupakan pribumi di Afrika Utara. Jadi tambahan, jika benua Afrika ini dilihat dari satelit luar angkasa, maka sebagian wilayahnya, terutama di wilayah sub-Sahara dan Afrika Utara ini terlihat seperti menghitam atau berwarna mirip kehitaman. Nah, itu karena banyak padang pasir terdapat di wilayah benua Afrika. Itu alasannya ya. Kemudian nomor 14. Benua Amerika terbagi menjadi 2 kawasan, yaitu A. Amerika Utara dan Amerika Selatan, B. Amerika Serikat dan Amerika Utara, C. Amerika Latin dan Amerika Serikat, D. Amerika Barat dan Amerika Timur. Untuk pilihan jawaban yang A itu betul, jawabannya adalah Amerika Utara dan Amerika Selatan. Sementara B, Amerika Serikat dan Amerika Utara itu salah. Mengapa? Amerika Serikat bukan nama kawasan, tapi nama sebuah negara. Nama sebuah negara yang terletak di kawasan benua Amerika sebelah utara. Seperti itu, maka untuk nomor D itu salah ya. Kemudian pilihan C, Amerika Latin dan Amerika Serikat. Nah, ini juga salah. Kenapa? Karena Amerika Latin ini adalah sebuah julukan atau sebutan, bukan menunjukkan sebuah kawasan di suatu benua. Dan Amerika Serikat itu adalah nama sebuah negara, bukan nama kawasan. Sementara untuk nomor 14 ini, pertanyaannya adalah kawasan atau area atau region ya. Untuk yang D, Amerika Barat dan Amerika Timur. Nah, tidak ada wilayah atau kawasan Amerika Barat dan Amerika Timur di benua Amerika. Ya, jadi di benua Amerika itu hanya terbagi 2 kawasan, seperti yang saya tampilkan pada gambar ini. Gambar ini menunjukkan pembagian wilayah benua Amerika. Yang atas, ini North America adalah wilayah kawasan Amerika Utara. Ini kesemuanya ini adalah benua Amerika. Tapi benua Amerika ini dibagi menjadi 2 kawasan. Yang atas adalah North America, Amerika Utara. Amerika Utara ini terdiri dari 2 negara, yaitu negara Kanada dan Amerika Serikat. Sementara South America atau Amerika Selatan terdiri dari beberapa negara Amerika Latin seperti Peru, Brazil, Argentina, dan sebagainya. Ya, ini pembagian wilayahnya. Jadi untuk nomor 14, jawaban yang tepat adalah A, Amerika Utara dan Amerika Selatan.
Kemudian nomor yang terakhir, kawasan Asia Barat juga sering disebut kawasan. Nah, di ringkasan materi di Google Classroom sudah saya cantumkan di situ. Ya. Jawabannya yang tepat dari pilihan di atas adalah C, Timur Tengah. Ya, kalau Timur Jauh itu daerah Cina, Timor Leste itu nama negara, kalau Padang Pasir itu bukan nama kawasan, itu nama tempat. Ya. Jadi alasannya, mengapa disebut kawasan Timur Tengah? Karena ini agak panjang penjelasannya. Karena kawasannya berada di tengah belahan bumi timur. Keadaan alam Asia Barat cenderung tandus dan kering karena intensitas hujan yang rendah. Hal ini disebabkan karena letak geografis kawasan ini yang berada di antara 3 benua luas yang mengapitnya, yaitu Asia, Eropa, dan Afrika, sehingga angin yang bertiup ke daerah ini bersifat kering dan hanya membawa uap air yang sangat sedikit sekali setelah melewati daerah-daerah luas di sekitar Timur Tengah, sehingga tanaman yang dapat hidup di daerah ini hanya kaktus di daerah gurun-gurun, pohon kurma di daerah oase, dan pohon zaitun di sekitar pesisir pantai Laut Mediterania. Dan istilah Timur Tengah ini adalah istilah yang disebabkan karena erosentrisme, karena mereka letaknya di benua Asia tapi dekat dengan Eropa. Nah, penggunaan kata timur dikarenakan wilayah ini terletak di sebelah timur Eropa Barat. Dengan hilangnya kerajaan Ottoman, nah kerajaan Ottoman ini adalah salah satu kerajaan besar di era kejayaan Islam di negara Turki pada 1918, maka Timur Dekat hampir hilang dalam penggunaan umum, sedangkan Timur Tengah digunakan untuk menunjukkan negara-negara Islam. Karena mayoritas di kawasan Asia Barat ini adalah negara-negara Islam, maka hingga saat ini kawasan tersebut lebih dikenal sebagai kawasan Timur Tengah. Seperti itu. Nah, anak-anak, kita sudah selesai membahas 15 soal. Berikut penjelasannya. Tugas kalian adalah menyalin soal dan jawabannya di buku latihan IPS kalian. Silanglah jawaban yang betul menurut kalian, karena ini sudah kita bahas ya. Kemudian hasilnya akan saya cek pada ujian semester. Terima kasih, selamat belajar, semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.